Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhul qudusum rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian pada subuh yang dimuliakan Allah, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dan bersyukur padanya. Salawat dan salam kita hadirkan tanpa henti kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengawali majlis kita yang mulia dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan, keberkahan, kesehatan, keafiatan hidup kita. Kita memohon Allah turunkan rahmat, taufik, hidayah kehidupan kita. Allah mudahkan segala macam bentuk urusan kita, Allah kabulkan segala macam bentuk hajat dan keinginan kita. Dan kita doakan juga untuk ketua DKM kita yang mau mantu ya, mudah-mudahan lancar dan dimudahkan. Dan ini ada yang berangkat rombongan ke Aceh, kejauhan. Ini kan Aceh, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kata Nabi, yakunu fi hadhihi ummati arba'u fitanin fi akhiriha al-fana. Akan terjadi pada umat ini, kata Nabi, artinya pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 macam fitnah. Dan kata Rasul, yang terakhir atau penghujung dari fitnah tersebut adalah kebinasaan. Apa 4 macam fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata Nabi, fitnah dalam bentuk darah yang dihalalkan. Artinya bakal terjadi orang muda menumpahkan darah saudaranya. Peperangan terjadi di mana-mana, bahkan sesama muslim akan membunuh muslim yang lainnya. Sudah ada itu. Yang kedua, kata Rasul, fitnah yang kedua adalah harta yang dihalalkan. Orang dengan entengnya merampas bukan miliknya, menyerobot tanah, lahan, laut yang diserobot. Nabi sudah bilang dari 14 abad yang lalu, korupsi merajalela, orang dengan ringan mengambil yang bukan hak. Fitnah yang ketiga, kata Rasul, ketika kehormatan dihalalkan, artinya perzinahan dilegalkan.
Orang tidak malu lagi bermaksiat di hadapan umum. Aib-aib itu ditampakkan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang sering orang bikin konten khusus bahas aib orang, dan kontennya berminggu-minggu, dan dia dapat uang dari konten buka aib orang lain. Dan yang keempat, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fitnah, di mana manusia sudah mulai menghalalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Empat fitnah ini akan berlaku di umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang sudah ada semua. Pertemuan kita kali ini kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fitnah di mana darah dihalalkan. Kita saksikan, kita perhatikan pertempuran, peperangan, perselisihan, percekcokan bainal muslimin, antara sesama orang muslim terjadi, antara negeri muslim dengan negeri muslim lainnya, sehingga ada ungkapan yang mengatakan ad-dima tarkhusu fil fitan, darah itu menjadi sangat murah di masa fitnah. Jadi murah darah di masa fitnah. Yang lebih mengiris hati kita itu adalah yang membunuh yang mengucapkan la ilaha illallah, dan yang terbunuh pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang berangkat dengan pesawatnya pergi ngebom itu orang yang sholat sebelum yang berangkat, dan yang dibom sedang sholat. Antara sesama muslim. Maka Nabi SAW pernah ingatkan, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta ya'ti 'ala an-nas yawmun la yadri al-qatil fima qatal. Demi Allah yang jiwaku berada di bawah genggamannya. Nabi sudah mengucapkan demi Allah yang jiwaku berada di bawah genggamannya, itu artinya Nabi itu bersumpah. Kata Nabi, dunia ini tidak akan pergi dan tidak akan lenyap. Sampai kapan? Sampai nanti akan datang masa di mana pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang penting diperintah. Kan kalau diperintah nggak boleh tanya. Akan datang masa itu, sudah ada. La yadril qatil fi ma qatal. Pembunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Walal maqtul fi ma qutil. Dan orang yang terbunuh pun tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Salah saya apa? Kenapa saya harus diambil nyawanya? Kata Nabi, akan datang masa itu, dan sudah terjadi masa itu. Di antara dosa besar yang amat sangat diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mengambil nyawa orang. Setelah dosa syirik itu, dosa besar yang kedua setelah dosa syirik itu adalah menghilangkan nyawa orang. Dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, jelas dalam surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, apa yang dia dapat? Kata Allah, fajazauhu jahannam, maka balasan yang pantas buat dirinya itu adalah neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal abadi di dalamnya. Itu saja belum, kata Allah. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sama dia. Orang yang sudah membunuh saudaranya sesama mukmin, sebelum dia mati dia berada di bawah murkanya Allah terus-menerus. Apalagi wala'anahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya terus-menerus.
'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan siapkan buat dia azab yang amat sangat besar. Jadi di akhirat itu dia di neraka jahanam abadi, terus dia dapat murka Allah tanpa henti di dunia sampai di akhirat, di dunia di alam barzah, di padang mahsyar sampai di akhirat. Wala'anahu, sebelum dia mati dia berada dalam lingkaran laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah siapkan buatnya azab yang amat sangat tinggi. Jadi artinya Islam itu betul-betul mengambil perhatian serius tentang nyawa. Nggak pernah dianggap ringan itu tentang nyawa. Jangankan jemaah sekalian, jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang hidup nyaman bersama kita, yang hidupnya di bawah perjanjian keamanan bersama kita, tidak boleh, tidak diizinkan. Bahkan Nabi dalam sabdanya mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa saja yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang berada di bawah naungan perjanjian bersama kita, lam yara raihatal jannah, kata Nabi, orang tersebut tidak akan bakal mencium bau surga. Apalagi masuk surga. Membunuh orang kafir, membunuh orang kafir yang mu'ahad, yang hidupnya di bawah perjanjian bersama kita ini, sedang nyaman, sedang damai bersama kita. Lam yara raihatal jannah, tidak akan dapat mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rihaha, sedangkan baunya surga itu, kata Nabi, tujadu min masirati arba'ina aman, sedangkan bau surga itu sudah tercium dari perjalanan 40 tahun. Di 40 tahun belum sampai ke surga, harusnya sudah kecium bau surga itu. Nah, orang ini nggak dapat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, orang kafir mu'ahad dilarang, apalagi sama mukmin. Kemudian orang yang menghilangkan nyawa orang ini, mengambil nyawa orang ini, dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya hidupnya penuh dengan rahmat Allah, kemudian di kemudian hari dia ambil nyawa orang muta'ammidan, dengan sengaja, Allah cabut rahmat. Allah cabut rahmat. Nabi katakan, lan yazalal mu'minu fi fushati min dini, seorang mukmin itu senantiasa akan berada dalam kelapangan agamanya, malam yusib daman haraman, selama orang tersebut tidak menumpahkan darah yang haram, maka hidupnya berada pada kelapangan agamanya. Jadi kalau ada orang hidupnya sudah penuh dengan rahmat Allah, di kemudian hari dia membunuh seorang muslim, atau dia terlibat, atau dia orang yang berada di belakangnya, atau lihat sekarang ini, lihat aja, kan ada tuh orang-orang yang kita tahu secara fakta umum mengatakan dia terlibat, tangannya berlumuran dengan darah, penaknya itu berlumuran darah seorang muslim, karena ada keputusan yang diberikan. Lihat wajahnya. Ini sebelum di akhirat, lihat wajahnya di dunia. Semakin hari, semakin tahun, hilang rahmat di mukanya. Semakin enak dilihat mukanya. Ini kan sabda Nabi, kita harus percaya, hadis riwayat Imam Bukhari. Dicabut rahmat ini, mukanya semakin gak enak dilihat. Kenapa Allah cabut rahmat dari dirinya? Karena dia sudah tidak bisa minta maaf lagi, Pak. Mau minta maaf sama siapa? Mau minta maaf sama orang sudah diambil nyawanya. Kecuali dia membuat pengakuan di hadapan keluarganya dan dia siap dihukum, atau keluarganya memaafkan, dia bayar dia. Ya. Karena dalam hukum Islam, an-nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa.
Kalau keluarga ahli waris yang mengampuninya dan menuntut dia bayar, dia tuntut. Tapi jika tidak, bagaimana caranya dia bersembunyi, atau mungkin dia bebas, atau dia lepas dengan kekuatan yang sedang dia miliki, di dunia Allah cabut rata. Dan nanti lihat akhir hidupnya buruk, buruk akhir hidupnya. Gak ada yang bagus, gak ada orang yang ngambil nyawa orang, akhir hidupnya baik. Karena perlahan-lahan dari Allah cabut rahmat dari dirinya. Nabi mengatakan kullu dzambin asallahu ayyaghfirah. Setiap dosa itu semoga Allah dapat mengampuni, illa kecuali dua ini kata Nabi. Man mata musyrikan, orang mati dalam keadaan musyrik, dia meninggal belum sempat bertobat perbuatan syiriknya, belum diminta ampun, tidak diampuni. Yang kedua, au mukmin qatala mukminan muta'ammidan, atau seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain dengan sengaja. Dengan sengaja itu maksudnya terencana diambil nyawa orang tersebut. Bahkan Nabi pernah bilang, didengar oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Nabi pernah ngomong begini, hilangnya dunia dan lenyapnya dunia lebih ringan. La zawalud dunya ahwanu 'inda Allah. Lenyapnya dunia ini jauh lebih ringan daripada min qatli rajulin muslimin, daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Artinya apa? Nyawa satu orang muslim itu lebih mahal harganya dari dunia dan seisinya. Kata Nabi, dunia ini lenyap, hancur, langit dan bumi hilang semuanya, itu ahwanu 'inda Allah, ringan bagi Allah, ketimbang hilangnya satu nyawa seorang muslim. Saking Nabi ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat menghargai nyawa hambanya satu orang. Orang kalau ngerti itu, dia pikir berkali-kali kalau mau ambil nyawa manusia. Abdullah bin Umar pernah mengatakan suatu hari dia sedang melihat Nabi sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Dulu itu kan kalau tawaf dekat ke arah Ka'bah, putarannya itu tidak seluas sekarang kan. Kalau sekarang padat, jadi agak jauh. Untuk merapat ke Ka'bah itu butuh ekstra kekuatan ya. Nabi sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian setelah Nabi tawaf, Nabi merapat ke dinding Ka'bah dan Nabi bergelantungan di tirai Ka'bah itu. Kata Abdullah bin Umar, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah." Aku lihat dan aku saksikan waktu itu Nabi sedang mengelilingi Ka'bah, kemudian Nabi mendekati dinding Ka'bah dan bergelayut bergantungan di tirai Ka'bah itu sambil mengatakan, wa yaqul ma atyabaki wa atyaba rihaki. Wahai Ka'bah, betapa bagusnya engkau, betapa indahnya engkau, betapa wanginya engkau. Dia puji Ka'bah. Ma'azamaki wa azama hurmataki. Wahai Ka'bah, betapa engkau begitu hebat, begitu agung, dan betapa mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah. Terus Nabi katakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwanya Muhammad yang berada di bawah genggamannya, artinya demi Nabi Muhammad yang digenggam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la hurmatul mu'min a'zamu 'indallahi hurmatan minki. Kata Nabi, wahai Ka'bah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin jauh lebih besar daripada kehormatan engkau. Kita menghormati Ka'bah tidak? Sangat menghormati Ka'bah. Kita memuliakan Ka'bah, kita memuliakan Ka'bah.
Ada yang berani di antara kita mencerca dan menghina Ka'bah? Tidak ada. Ada di antara kita yang berani merontokkan dinding Ka'bah? Tidak ada yang berani. Lalu kenapa masih ada di antara kita dengan mudah merontokkan nyawa seorang muslim? Sedangkan Nabi katakan nyawa seorang muslim bukan hadis ini. Dan kehormatan ini, kehormatan seorang muslim itu jauh lebih tinggi ketimbang Ka'bah itu sendiri. Orang-orang jatuhkan kehormatan saudara. Ya. Itu ibaratnya dia sedang merontokkan dinding Ka'bah itu. Karena dinding Ka'bah itu mulia. Tapi nyawa seorang muslim, kehormatan seorang muslim jauh lebih besar kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhir nanti orang yang mengambil nyawa orang itu, yang mati akan tarik tangan dia. Mungkin di dunia kan dia bisa terlepas nih, ya. Tapi di akhirat nanti itu yang mati kan tahu, yang ambil nyawa saya siapa, dia tarik tuh tangan. Kata Nabi, yaji'ur rajulu akhiran biyadir rajul wa yaqul, di hari kiamat nanti seorang lelaki akan tarik tangan lelaki yang lain, datang menghadap Allah, tarik tangannya, datang ketemu Allah, wa yaqul, ya Rabbi, dia ucap, wahai Tuhanku, hadza qatalani, ini orang yang bunuh saya. Nabi di hadapan Allah, tarik tangannya ketemu Allah, Nabi di hadapan Allah, ini orang bunuh saya. Kemudian setelah itu fayaqulullah, lalu Allah berucap, lima qatalta, kenapa kau bunuh dia? Fayaqul, orang itu yang membunuh berucap, qataltuhu litakuna al-'izzatu lak, ya Allah, aku bunuh dia semata-mata agar kemuliaan milik Engkau. Ternyata orang ini yang diadukan ini, dia mujahid fisabilillah. Hatta dia mujahid, hatta dia orang yang perang di hadapan Allah. Itu orang kafir yang terbunuh datang di hadapan Allah. Ini kan waktu itu di dunia perang lawan orang kafir. Orang kafir yang terbunuh itu, dia datang di hadapan Allah, dia tarik tangannya itu, orang itu dia bilang, ini orang bunuh saya. Allah tanya, apa alasan kau bunuh? Terus dia bilang, saya bunuh dia ya Allah semata-mata agar kemuliaan milik Engkau. Lalu apa Allah katakan kepadanya? Fayaqul fa inna li, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik aku. Bebas dia. Kenapa? Karena dia mujahid fisabilillah. Datang lagi yang kedua. Kata Nabi, wa yaji'u rajulu akhiran bi yadir rajul fayaqul. Datang lagi yang kedua, orang lain, dia bawa lagi temannya, tarik orangnya, bawa. Setelah sampai dengan inna hadza qatal, ini orang bunuh saya, ngadu ke Nabi. Yang kedua, terus katanya ngadu ke Allah SWT, ini orang bunuh saya, ngadu ke Allah. Fayaqul lahu, lalu Allah berucap kepada orang itu, kepada pembunuh itu, lima qatalta, kenapa kau bunuh dia? Dia ucapkan apa? Litakunul izzatu li fulan, saya bunuh dia agar kemuliaan buat si fulan. Karena perintah, agar kemuliaannya si fulan terjaga, agar ketika kemuliaan si fulan terjaga, saya nyaman juga. Apa kata Allah? Wa yaqul innaha laysat li fulan, kau bunuh bukan untuk si fulan, kau bunuh untuk dirimu. Memang si fulan yang perintah kau, tetapi kau akan ambil manfaat dari si fulan itu yang telah perintah kepada kau. Kemudian kata Nabi, fayabu'u bi'ithmi, akhirnya orang tersebut dia mendapatkan hukuman berdasarkan dosa-nya. Jadi tidak ada yang lepas di hari akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi. Ini orang veteran Badar. Sahabat Nabi yang ikut bersama Nabi perang Badar. Dia bilang sama Nabi,
suatu hari datang ke Nabi, dia tanya sama Nabi, minta pandangan Nabi. Dia bilang begini, ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna. Saya mau tanya sama Nabi, bagaimana pendapatmu? Saya dalam salah satu pertempuran berjumpa dengan salah satu orang kafir. Kemudian kami saling berperang. Perangnya sama siapa? Sama orang kafir. Fadaraba yadayya bisayfi faqata'a. Orang kafir ini, lihat ini Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi lengah. Pas lengah, kan perang itu kan berkecamuk. Pas lagi lengah ada orang kafir, dia datang dari belakang, dia sabet tangannya Al-Miqdad, putus Pak, putus satu tangan. Dan betapa terkejutnya orang kafir tersebut, ternyata Al-Miqdad setelah ditebas satu tangannya bertambah garang dia. Summa laza minni bisyajaratin. Kemudian dia lari karena Al-Miqdad ngejar dia, terus tangannya diputusin, dikejar orang kafir dengan tangannya tinggal satu, dia tetap kuat dengan pedangnya, dia kejar tuh orang kafir yang sudah putusin tangannya. Orang kafir lari sembunyi di dalam pohon. Al-Miqdad datangi dia, hunuskan pedang di lehernya. Ketika Al-Miqdad hunuskan pedang di lehernya, faqal aslamtu lillah. Orang kafir bilang apa? Aku berislam untuk Allah. Dia bilang apa? Aslamtu lillah. Maka tadi baru habis tebas tangannya Al-Miqdad. Al-Miqdad tanya sama Nabi, aqataltuhu ya Rasulullah? Apakah aku bunuh dia, wahai Rasulullah? Ba'da an qala, setelah dia mengucapkan aslamtu lillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa ucapan tadi? La taqtulhu. Nabi katakan jangan kau bunuh dia. Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi ini agak protes ke Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu qata ihda yadayya. Sesungguhnya dia ini sudah potong salah satu tangan saya. Kemudian summa qala dzalika ba'da'an, dia mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan aslamtu lillah setelah dia potong tangan saya. Bagaimana saya tidak boleh bunuh dia? Maksudnya Al-Miqdad apa? Ini saya yakin dia mengucapkan dia berislam untuk Allah itu modus, karena ketakutan, karena pedang saya sudah dekat leher dia. Tapi kenapa engkau katakan jangan bunuh? Apa kata Nabi? La taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Tetap Nabi katakan begitu. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Jika kau bunuh dia, wahai Al-Miqdad, maka sesungguhnya dia itu akan berada pada posisimu sebelum kau bunuh dia. Dan sebaliknya, jika engkau bunuh dia juga, maka posisinya engkau sebaliknya. Posisinya engkau berada pada posisinya dia sebelum dia mengucapkan aslamtu lillah. Artinya kata Nabi, wahai Al-Miqdad, kalau kau bunuh dia matinya mukmin, matinya syahid, sedangkan engkau yang bunuh dia matinya kafir. Segitunya ucapan Nabi. Artinya dalam Islam itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, dia dalam kondisi terpaksa saja belum boleh kita bunuh. Apalagi yang sudah la ilaha illallah dari kecil, yang sudah ketahui ini keluarga muslim, orang-orang yang mukmin billah. Ini orang mengucapkannya belum kita tahu hatinya, tapi kata ini urusan hatinya, urusan dia sama Allah. Tetapi kita lihat dia sudah mengucapkan aslamtu lillah, tak boleh tapi Allah. Dan ini yang pernah terjadi dahulu sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini sahabat Nabi yang cukup muda.
piawai dalam peperangan. Dalam salah satu pertempuran Usama bin Zaid ini, dia lihat ada satu orang dari pasukan kafir yang sudah menghabisi banyak nyawa sahabat-sahabatnya Usama bin Zaid. Dan Usama bin Zaid ingat betul nama-nama teman-teman Nabi dan teman-temannya Usama bin Zaid yang diambil nyawanya sama orang ini. Maka ketika dalam satu pertempuran Usama bin Zaid memang incar banget orang. Dan subhanallah, ketika pertempuran terjadi, orang itu lengah. Usama bin Zaid sodorkan pedangnya di dekat lehernya orang tersebut. Ketika kilatan pedang itu sudah dekat leher orang tersebut, orang itu ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Usama bin Zaid mati mana? Lu modus lu, teman gue banyak yang mati di tangan lu. Ditusuk mati. Mati. Kemudian berita ini sampai ke Nabi. Nabi bilang sama sahabat Nabi yang datang ke Nabi menceritakan tentang Usama habis bunuh orang tersebut. Nabi bilang panggil Usama bin Zaid. Datang Usama. Usama ketika datang dia gembira. Dia pikir wah Nabi panggil, Nabi akan apresiasi apa yang saya lakukan. Karena orang yang saya bunuh ini orang yang bunuh banyak teman-temannya Usama bin Zaid dan teman-temannya Nabi tentunya. Dia datang dengan ingin bawa berita gembira. Sampai ke Nabi, dia cerita kronologisnya. Nabi tanya bagaimana kau membunuh dia, bagaimana waktu peperangan itu. Dia cerita waktu peperangan begini. Orang itu lengah, saya sodorkan pedang saya dekat lehernya dan dia mengucap la ilaha illallah. Kata, apakah kau bunuh dia? Iya, Rasul. Kata Nabi, kenapa kau bunuh dia? Dia kata Usama bin Zaid, saya berprasangka dia mengucapkan la ilaha illallah berprasangka. Yang kedua, orang ini secara nyata dan fakta dia memang sudah menghabiskan banyak nyawa. Ada banyak teman-teman saya yang dibunuh sama dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sama Usama bin Zaid, "Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah." Nabi bilang, wahai Usama, apa yang dapat kau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Bahasa Nabi itu halus tapi musuh. Kan orang itu ucap la ilaha illallah. Terus kata Nabi, wahai Usama, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang dapat kau perbuat dengan ucapan la ilaha illallah itu ketika datang hari kiamat? Usama diam. Terus Usama mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Dia tahu dia dosa besar. Dia bilang sama Nabi, wahai Rasul, minta ampunlah buat aku. Nabi itu tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Nabi ketika Usama mengatakan, wahai Rasul, minta ampunlah buatku, tetap kata Nabi, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Dalam riwayat hadis ini kata para sahabat Nabi yang dengar, Nabi itu mengucapnya berulang-ulang kalimat ini. Nabi tidak jawab iya, tidak jawab tidak ketika Usama minta diampuni, minta diistighfarkan. Nabi cuma bilang apa? Gimana kamu bakal akan buat dengan kalimat la ilaha illallah itu ketika datang hari kiamat? Kau bisa buat apa? Wahai Usama? Berkali-kali Nabi kata, kau bisa buat apa dengan kalimat la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, memerintahkan kepada umat-umatnya agar jangan sampai menganggap ringan, murah nyawa saudara yang sama. Di hari kiamat nanti itu tidak hanya pelakunya saja, Pak, yang memprovokasi, tanggung jawab, yang memberikan motivasi, yang mengisi kajian-kajian dengan kasar dan keras sehingga akhirnya yang mendengarnya terinspirasi kemudian menghilangkan nyawa orang, dia juga terlibat. Bakal diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika Hajjul Wada, Nabi berhaji bersama para sahabat-sahabatnya itu. Salah satu pesan Nabi dalam khutbah Nabi, Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum haramun, sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu terhormat. Kahormati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar pada waktu itu. Wa fi baladi wa fi syahrikum hadza, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Jadi bayangkan itu, nyawa manusia itu dia terhormat seperti seperti terhormatnya hari nahar, seperti terhormatnya bulan Dzulhijjah, seperti terhormatnya hari kurban itu, ayam tasyrik itu, seperti terhormatnya bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, seperti terhormat nyawa kita ini, seperti terhormatnya negeri Mekah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumi talqawna rabbakum, ila yaumi talqawna rabbakum. Nabi ucapkan sampai 2 kali. Sampai hari kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Terhormat itu sampai hari kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Sampai Nabi katakan, ala hal ballagtu, Nabi tanya, yang Nabi ucapkan tentang kehormatan nyawa seorang mukmin. Nabi tanya, semuanya kalian bersaksi ya, aku sudah sampaikan ke kalian ya, ucapkan. Ya, kami bersaksi wahai Rasul. Qalu na'am, ya kami bersaksi wahai Rasul. Terus apa katanya? Allahumma syhad, ya Allah, bersaksilah engkau, aku sudah sampaikan kepada mereka. Terus Nabi bilang sama yang hadir semua, liyuballighu syahidul ghaib, hendaklah orang yang bersaksi, yang lihat apa yang aku ucapkan ini tentang kehormatan seorang mukmin itu, harus sampaikan kepada yang tidak hadir. Saking pentingnya pesan, sampaikan kepada yang tidak hadir. Bahkan Nabi farubba muballighi au amin sami, bisa jadi ya, orang yang mendapat cerita ini lebih sadar daripada orang yang dengar langsung dari Nabi. Nabi ngomong gitu. Terkadang Pak, yang mendengar tausiah itu lebih sadar ketimbang yang memberi tausiah. Contoh. Ada ustaz ngasih amalan, bacanya ini. Itu ada murid lebih kencang tuh amalan itu ketimbang ustaz yang ngajar. Ya. Ada murid yang lebih rutin loh. Ustaz bacanya ini ya, bisa tiap hari 100 kali ya. Ustaznya mungkin kadang-kadang ada bolongnya. Itu ada murid dia sampai akhir hidupnya tak pernah bolong. Maka Nabi bilang, yang dengar dari aku ini kalian kan, sampaikan yang tidak hadir. Bisa saya tidak hadir yang dengar dari kalian itu lebih paham ketimbang kalian yang dengar dari aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu dalam sejarah ada pertumpahan darah di antara para sahabat-sahabat Nabi kan. Ini Nabi sudah kabarkan betapa darah ini mulia, terhormat, jangan sampai dianggap ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan tentang itu. Nabi ingatkan, idza taqa al-muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Seorang muslim bertemu dengan seorang muslim yang lain, masing-masing angkat pedang, atau zaman sekarang masing-masing angkat pistol. Kata Nabi, fal qatil wal maqtul fi an-nar, yang membunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balil maqtul, wahai Rasul. Kalau yang membunuh masuk neraka ya kami maklumi, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala taqdi sahibi. Karena yang terbunuh itu dia juga punya semangat untuk bunuh, hanya saja kalah cepat. Jadi Nabi mengatakan, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Karena yang terbunuh itu dia juga punya semangat untuk bunuh. Orang diangkat senjata juga kok, hanya saja dia apes, kalah cepat, mati duluan. Tapi nanti di hari akhir dua-duanya dimasukkan ke.
Makanya ada ulama yang berpandangan siapa saja yang ikut menyalahkan, yang ikut menyalahkan fitnah, membakar fitnah sampai terjadi pertumpahan darah, maka siapa saja itu yang terlibat di dalamnya, dia akan bertanggung jawab di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh berbunyi bel. Kasih contoh. Contohnya di Quran, Pak. Bapak-bapak ibu pernah dengar kisah Nabi Soleh kan? Nabi Soleh itu warganya, umatnya buat jahatnya apa? Bunuh onta kan? Onta yang sama Nabi, onta yang keluar dari batu kan? Mereka bilang coba kalau Nabi tunjukkan mukjizat dari batu besar itu keluar onta. Nabi Soleh doa sama Allah minta bentuk itu batu keluar onta. Ya. Setelah itu Nabi Soleh mengatakan onta ini jangan diganggu. Jangan diganggu, jangan kalian cederai. Singkat cerita, mereka jahati onta itu. Dan akhirnya mereka bunuh. Yang membunuh itu 2 orang. Tapi kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'aqaruha fa'asbahu nadimin? Allah katakan dalam Al-Quran bahasanya Allah dalam Al-Quran, mereka membunuhnya. Kenapa Allah menggunakan kata mereka, Pak? Kenapa Allah tidak menggunakan kata 2 orang itu membunuh onta itu? Karena warga yang lain itu diam. Warga yang lain mengaminkan. Warga yang lain memprovokasi agar onta itu dihabisi nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman yang mengatakan mereka semua dianggap yang membunuh onta tersebut. Makanya Allah katakan berikutnya fa'akhadhahumul azab. Allah timpakan azab kepada mereka semuanya. Pelakunya cuma 2 orang, Pak. Tapi azabnya turun satu negeri. Umat Nabi Soleh kena semuanya. Kok kena semuanya? Kan pelakunya cuma 2. Karena yang lain diam, yang lain mengaminkan, menyepakati, menyuruh, mengatakan silakan, biarin. Ya, hati-hati. Ya, tetap harus kalian terus di mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari fitnah pertumpahan darah. Terakhir saya kasih hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Lau anna ahlas sama wa ahla dunya ishtaraku fi damin mu'minin, jika seandainya seluruh penghuni langit, penghuni bumi ini semuanya bersepakat untuk mengambil nyawa satu orang mukmin, semua, la akabballahu fitnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan seluruh penghuni langit dan bumi dalam neraka. Hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita bahwa neraka itu, Pak, Bu, neraka itu tidak ada over capacity. Kalau di dunia ada orang digebukin massa, polisi sulit untuk identifikasi kan, mau tahan siapa. Kalau ada orang dipukul, digebukin massa, terus dibawa, ditanya, ini siapa pelakunya? Massa ramai-ramai, ini satu kampung. Nah, polisi sudah pulang kalian semua. Di akhirat nggak pakai begini. Kata Allah, satu dunia ini hilangkan nyawa satu orang, Allah fitnah. Allah masukin ke neraka semuanya. Neraka tidak pernah over capacity, tidak pernah full, tidak pernah penuh. Tetap dapat menampung berapapun juga. Jadi kesalahan macam apapun, neraka itu tarik. Tidak ada remisi. Tidak ada remisi. Kecuali dapat syafaat. Itu pun tidak mudah dapat syafaat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari fitnah ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang fitnah yang kedua kita bahas. Ini hadisnya 4 fitnah. Ini hadis yang berikutnya yang kedua, fitnah yang kedua kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.